Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Bapak jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut namanya, maka kita harus bersalawat. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa farrij ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa وفاضل نهضة في العالمين حق محمد صلى الله عليه وسلم. ورضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang saya hormati, dimuliakan Bapak Imam Masjid Al-Falah Madinah Garden Madinah. Ya, mudah-mudahan kita doakan Pak Imam kita mudah-mudahan sehat selalu, panjang umurnya, selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah membimbing kita kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Falah, mudah-mudahan beserta perangkat-perangkatnya, pengurus-pengurus yang lain, mudah-mudahan tetap istiqomah. Menjadi pengurus masjid ini tidak gampang, banyak yang harus dipikirkan. Maka kita doakan pengurus masjid semuanya, baik ketua, sekretaris, bendahara, mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan selalu diberikan istiqomahan, sabaran dan keikhlasan dalam mengurus masjid kita. Amin. Yang saya hormati Bapak RW, Bapak RT yang ada di lingkungan perumahan ini yang sempat hadir pada malam hari ini, dan yang saya hormati dan muliakan ibu-ibu jamaah muslimah, dan yang kami banggakan remaja masjid, dan yang kami cintai anak-anak kami yang akan menjadi penerus agama nusa dan bangsa di masa yang akan datang. Singkatnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang ke-15. Kita sudah berada di pertengahan bulan suci Ramadan, Bapak Ibu. Tidak terasa begitu cepat perputaran waktu, pergantian hari, sehingga pada malam hari ini menghantarkan kita semua sampailah kita di malam ke-15. Orang-orang yang masih istiqomah, kita semua yang masih istiqomah sampai pada malam hari ini, insya Allah apabila sudah masuk di pertengahan bulan Ramadan, yang masih istiqomah datang ke masjid, yang masih istiqomah hadir sholat tarawih, sholat isya berjamaah dan tarawih, insya Allah ciri-ciri dia akan jadi pemenang nanti di akhir zaman. Amin. Masih istiqomah ibu-ibu? Bapak masih kuat? Masih semangat? Oh, sayang sekali Ramadan tahun ini kita sia-siakan, ya kan? Bu, ibu-ibu nih, ada nggak ibu-ibu yang berani jamin kalau Ramadan tahun depan masih ada ibu di sini? Nggak ada, nggak berani jamin kan? Kalau kita nggak berani jamin, maka maksimalkan Ramadan tahun ini ibadah kepada Allah SWT. Bapak, ada nggak yang berani jamin bahwa Bapak masih ada di masjid ini tahun depan? Ada. Pak Imam aja nggak berani jamin dirinya kalau masih tahun depan beliau masih ada. Saya sendiri nggak berani
Makanya orang-orang yang dia tadi menjamin dirinya Ramadan tahun depan masih ada, maka dia akan yakinkan dirinya, dia akan maksimalkan ibadah di bulan Ramadan tahun ini. Betul tidak? Insya Allah kita semua akan seperti itu, Bapak Ibu para jemaah. Maka sampailah kita pada malam hari, malam ke-15, di mana malam ke-15 ini adalah 10 kedua daripada bulan Ramadan. Yang kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan itu terbagi dalam 3 fase. Yang pertama, 10 pertama adalah apa yang diturunkan oleh Allah SWT. Awwaluhu rahmah, awwaluhu rahmah. Kemudian awsatuhu maghfirah. Kemudian wa akhiruhu itqun minan nar. 10 kedua itu kita akan diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang hadir di sini mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosa kita, amin. Enggak ada yang amin, enggak ada yang dosa di sini. Ya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diampuni dosa-dosa kita semua, amin. Amin. Insyaallah masuk surga, amin. Mudah-mudahan urusan kita di dunia wal akhirah, amin. Mudah-mudahan kita meninggal dunia dalam keadaan Rasulullah, amin. Kedua kalinya salawat beserta salam tercurahkan kehadiran panjenengan alam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mari kita berselawat kepada beliau. Sallallahu karena kita tidak tahu, bahkan pura-pura tidak tahu tentang keutamaan Ramadan.
Allah berikan kepada kita semua umat Nabi Muhammad SAW. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat yang judulnya 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Masya Allah. 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Anak-anak nanti dicatat ya. Judulnya adalah 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah SWT. Coba saya tanya nih Bapak. Tujuan akhir daripada kehidupan kita ini kemana? Pak, tujuan daripada kehidupan kita ini nanti kemana? Surga atau neraka? Otomatis kita akan jawab surga. Jangankan kita Bapak yang beriman yakin kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita satu. Orang yang tidak seiman dengan kita saja mereka meyakinkan dirinya surga tempat. Coba ya. Padahal mereka kita sudah tahu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tujuan akhirnya adalah surga. Padahal syarat daripada orang-orang yang akan menjadi penghuni surga itu adalah syarat utamanya apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal saleh. Nah itu. Sementara oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, Bapak, Ibu, para jamaah, Allah sudah siapkan 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Apakah kita termasuk di dalamnya? Apa 4 golongan itu? Disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Al-jannatu mustaqatun ala arba'in nafari. Sungguhnya surga itu merindukan 4 golongan. Ibu-ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah talil Quran. Golongan yang pertama, Bapak, Ibu, anak-anakku, yang pertama adalah orang yang rajin membaca Al-Quran. Talil Quran. Sementara di bulan Ramadan ini kalau kita kaitkan, kita dianjurkan memperbanyak bacaan Al-Quran. Ada yang tahu berapa banyak huruf Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30 anak-anak? Kalau ada yang tahu, nanti Ustaz kasih hadiah. Ada? Berapa huruf Al-Quran, Bapak? Ada yang tahu, Bapak? Jadi sudah berapa malam PP menyampaikan di sini? Belum ada yang disampaikan. Jadi untuk kita ketahui sebagai ilmu kita, andaikan nanti ditanya oleh anak-anak kita, Bapak, ilmu ini dan sifat. Jadi banyak huruf Al-Quran dari juz 1 sampai dengan juz 30, bukan huruf hijaiyah 28 enggak. Jadi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu sudah meneliti 1200 tahun yang lalu. Satu huruf per huruf yang tinggi. Kecerdasan Imam Syafi'i. Mudah-mudahan anak-anak kita sama persis dengan Imam Syafi'i kecerdasannya. Amin. Berapa banyaknya? 1.027.000. Itu banyak huruf Al-Quran yang dari juz 1 sampai 30. Kalau kita baca Al-Quran di bulan Ramadan, satu hurufnya diberikan pahala 10 sampai 70. Coba ya. Satu huruf alif lam mim. Sudah 3 huruf itu, bukan alif lam mim 1 huruf, bukan saudara-saudara. Tapi alif 1, lam 1, mim 1. Diberikan 1 pahala itu 10. Satu huruf itu 10 pahala. Ya, 3 huruf yang kita baca alif lam mim saja sudah dapat 30 pahala. Apatah lagi kita sampai hatamkan Al-Quran. Maka orang-orang yang rajin membaca Al-Quran, Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah SWT, mereka lah orang-orang yang dirindukan oleh surga. Masya Allah. Bu, udah berapa kali hatam di rumah? Belum Pak Ustaz, saya kurang lancar baca Al-Quran. Upayakan, ya minimal lah kita baca sedikit-sedikit. Para jemaah yang dirahmati Allah SWT. Ini yang pertama,
golongan yang dirindukan oleh surga. Kemudian golongan yang kedua adalah hafizul lisan. Apa itu hafizul lisan? Orang-orang yang menjaga lisannya. Bu, ibu-ibu pernah dengar gak cerita gara-gara cekcok, gara-gara saling ngejek, gara-gara tersinggung dengan ucapan dibunuh? Pernah gak dengar berita? Nah, pernah kan Bapak? Kita lihat, jangankan di TV, mungkin di sekitar kita juga pernah terjadi, bahkan dalam diri kita. Gara-gara tersinggung dengan ucapan tetangga kita, dengan ucapan saudara kita, dan ucapan teman kerja kita, marah, baku pukul, baku hantam, bahkan mau baku parah, baku bunuh bahkan. Kenapa ibu-ibu, bapak-bapak pada jamaah? Karena lisan. Orang yang mau menjadi ahli surga itu, dia tidak mengeluarkan kata-kata yang bisa menyebabkan orang marah, orang tersinggung, orang benci sama dia. Tapi dia keluarkan kata-kata yang indah, kata-kata seperti mutiara kata-katanya. Dia tidak pernah menyinggung tetangganya, dia tidak pernah berucap, apalagi menggibah, apalagi membicarakan aib saudaranya. Bu, ibarat orang yang menggibah, membicarakan kejelekan saudara seimannya, dalam Al-Quran surah Al-Hujurat dijelaskan, ibarat orang yang membicarakan kejelekan saudaranya, ibarat dia memakan bangkai daging, ya, daging bangkai saudaranya. Itu pun bukan bangkai yang baru kemarin mati, Kak, tapi sudah busuk. Ibu-ibu yang masih suka, bukan ibu-ibu yang ada di sini. Kalau ada kawan ibu-ibu yang suka gibah, ingetin, kamu ibaratnya makan daging saudara sendiri. Kalau mau gibah, apa itu gibah? Membicarakan keburukan orang lain. Ya, sekalipun benar adanya, tapi kita bicarakan jangan. Lebih baik, apalagi keburukan suami diceritakan sama orang lain. Alhamdulillah. Wanita, perempuan, seorang istri yang menceritakan keburukan suaminya, aib suaminya kepada orang lain, 70.000 tahun dia dipanggang di neraka. Bu, seburuk apapun suami ibu, jangan ceritakan kepada orang lain, cukup ibu yang tahu. Pak, seburuk apapun istri kita di rumah, apakah dia sering terima paket tiap hari, bikin suaminya susah payah, paket terus. Jangan ceritakan keburukannya. Suami istri itu harus bisa menjaga keburukannya, aibnya. Jangankan ya orang lain, apalagi seorang istri yang menceritakan aib suaminya, Masya Allah, lebih dasar lagi sisanya. Simpan, seburuk apapun kita yang tahu. Sedangkan kepada orang tua saja, kalau sudah bersuami, tidak boleh kita ceritakan keburukan suami kepada ibunya ibu, mertua. Apalagi orang lain, apalagi tetangga, apalagi orang yang tidak bisa dipercaya. Oh, di sini cerita, jangan cerita yang ini loh keburukan suamiku. Jangan cerita lagi ya. Woi, namanya nggak bisa dipercaya. Nanti jangan cerita ya, ini kejelekan suaminya dia loh. Jangan cerita ya. Wah, satu kampung tahu. Suaminya rupanya suka betul kalau mama ceritakan. Ya kan? Nah, itu yang hafizul lisan. Yang ketiga adalah golongan yang dirindukan surga. Bapak ibu para jamaah adalah wa'atimul ji'ah, yaitu orang-orang yang memberikan makan orang lapar. Yang bersedekah bulan puasa, antar tajir ke masjid, antar tajir. Sekalipun tidak ada jadwal, antar saja. Pasti orang-orang yang datang ke masjid ini, apalagi ada orang musafir misalnya, tajir dikasih minum, gorengan, buah, antar ke masjid. Apalagi yang punya jadwal, jangan punya jadwal nggak antar. Oh, sekali setahun ini ibu-ibu, ya kalau punya dapat jadwal tajib, antar ke masjid, jangan hitung-hitung lah. Insya Allah yang sudah antar itu akan diganti oleh Allah SWT lebih banyak lagi, amin. Kemudian yang terakhir, golongan yang terakhir yang dirindukan oleh surga para jamaah adalah shaum Ramadan.
Yang pertama adalah orang yang apa tadi? Talil Quran, masuk di situ. Yang kedua, menjaga lisan, masuk kita di situ. Yang ketiga, memberikan orang yang lapar, berikan makan orang lapar. Keempat, orang yang puasa di bulan Ramadan. Keempat yang kita masuk, maka Allah akan berikan kamu masuklah surga. Pintu mana yang kamu mau? Masya Allah. Jadi surga bagi orang-orang yang berpuasa itu nanti akan disiapkan namanya surga Ar-Royyan. Jadi insya Allah nanti kita akan bersama di dalam surga itu dengan catatan puasa kita ikhlas lillahi ta'ala, jangan karena apapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan karena takut suami, jangan takut istri baru berpuasa. Jangan seorang anak karena takut kepada orang tuanya dia puasa. Tapi karena semata-mata kita lakukan puasa ini lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah cukup waktunya jam 20:14. Jadi negosiasi pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jadi mohon maaf kalau jamnya mungkin kesempatan yang di sini jam di handphone saya jam 20:14. Ya, HP-nya mungkin yang bawa HP sama. Ya. Jadi cukup waktunya pada kesempatan kali ini. Intinya marilah kita sama-sama memanfaatkan semaksimal mungkin bulan Ramadan di tahun ini. Kalaupun Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir buat kita, maka mari kita sama-sama istiqomah sholat berjamaah 5 waktu kalau mampu, dan mudah-mudahan kita banyak memperbanyak bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah masukkan kita semua ke dalam surga bighairi hisab, dan mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Allahumma biqul hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.